Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lovika Sari dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM channel 23020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPAP atau penyisihan penghapusan aktivitas tetap dan SGU atau sewa guna usaha dan aktivitas tetap. Kita masuk ke materi, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif dan aktiva sewa guna usaha dan aktiva tetap. Kita akan membahas yang pertama itu penghapusan aktiva produktif. Apa sih aktiva produktif? Jadi, aktiva produktif atau earning assets adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank sebagai sumber utama. Pada aset ini juga terdapat risiko terbesar. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh memburuknya tingkat kolektibilitas aset ini dapat membawa kebangkrutan bank. Oleh karena itu, bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Kemudian ada komponen aktiva produktif. Yang pertama itu kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan net pricing arrangement atau NPA, pengambil alihan tagihan dan rangka kegiatan anjak piutang. Kemudian ada surat berharga. Yang dimaksud dalam hal ini adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit atau derivatifnya. Kemudian ada penempatan. Penempatan yang dimaksud dalam hal ini adalah penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan lainnya. Kemudian yang keempat ada penyertaan. Penyertaan adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Kemudian yang terakhir ada transaksi rekening administratif. Adalah komitmen dan kontingensi atau off balance sheet yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, ekspektasi atau endorsement yang masih berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian, metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva langsung, dan yang kedua ada metode cadangan. Kemudian, penentuan penyisihan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Yang pertama itu ada pendekatan laba rugi. Dalam pendekatan ini, yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya penghapusan atau penyisihan aktiva produktif yang akan disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan besarnya cadangan penyisihan ditentukan kemudian. Kemudian ada pendekatan neraca. Dalam pendekatan ini, yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan penghapusan aktiva produktif yang disajikan di neraca. Sedangkan besarnya cadangan penghapusan yang disajikan di laporan atau di laporan laba rugi ditentukan kemudian. Kemudian menentukan tingkat PPAP yang harus dibentuk. Yang pertama itu cadangan umum 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI. Cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurang aktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan dan setelah dikurangi nilai agunan. Materi selanjutnya yaitu
tentang sewa guna usaha. Apa sih sewa usaha atau leasing? Merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, lease dapat digunakan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan lease selama pembayaran secara berkala. Pihak yang menyewakan disebut leasing. Yang pertama itu mana jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna modal harus dapat menutup atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Pembayaran sewa guna selama masa sewa usaha tidak dapat menutup yang diperhitungkan lessor. Terakhir yaitu mengenai aktiva tetap. Jadi aktiva tetap adalah aktiva tidak produktif. Pada umumnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan aktiva tetap, dan inventaris yang berlebihan akan membahayakan bank itu sendiri. Pendapatan dari nilai penempatan tersebut juga akan berakibat pada kesulitan likuiditas, tentu sangat diperlukan. Pengadaan aktiva tetap pada pembelian aktiva tetap yang nilainya relatif besar, misalnya kantor pusat, kewenangan kantor pusat tersebut selanjutnya didelegasikan ke tetap yang jumlahnya relatif kecil akan ditangani langsung oleh kantor cabang. Ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Yang pertama, perolehan. Yang pertama ada pembelian tunai dan pembelian melalui pertukaran dengan surat berharga. Pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang sejenis, pembuatan sendiri. Dan yang terakhir ada perolehan aktiva tetap dari sumbangan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai PPAP, sewa guna usaha, dan aktiva tetap. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf.